refresh lagi pertarungan ini kan dari masing-masing karakter ini masing-masing. Tadi udah di season 3 tahun ini kita ngasih action dan komedi yang lebih apa ya? Lebih ekstra. Kita banyak banget pemain baru dan kita menceritakan latar belakangnya semua dan mereka punya korelasinya dengan masing-masing karakter yang sudah ada. Tentunya juga menjalani garis karakter tentang kekeluargaan, tapi fokusnya dalam kekeluargaan ini lebih maintaining family dengan mengisi figur peranan ibu atau ayah sebagai bulan, dan juga ada konflik-konflik di luar sana yang dimana kita pengen hidup lebih stabil tapi ya gitu. dan poin lebih fun. Jeffrey, gimana rasanya sekarang kan musuhnya lawannya elang gitu. Dulu kan kamu waktu sama Bio kamu bilang dia kuat banget gitu. Kalau yang ini dinamikanya seperti apa lagi sih? Orang juga sama partnya sih. Kayaknya dia bilang nggak pernah action tapi tendangannya tinggi banget. Cukup apalagi koreonya sama Alang tuh panjang banget. Kita berantem ada beberapa kali, nggak sekali doang. Dan setnya juga lumayan bikin capek karena lembab, hujan, terus kayak panas. Jadi ekstra lagi gitu capeknya pas beradegan fighting sama orang. Kak Jeffrey, mungkin bagi waktu dengan orang tersayang ini gimana bang? Kan sekarang lagi sibuk syutingan. Itu gimana sih bang? Apakah ada me time tersendiri atau apa teleponan? Aman sih, soalnya kalau syuting gitu. Jeffrey, ini kan kamu lagi banyak adegan bela diri lah. Maksudnya persiapan kamu untuk memerankan peran kamu di dalam film ini, apakah kamu juga belajar khusus untuk bela diri itu sendiri, dan apakah ini kaitannya dengan olahraga yang kamu sedang gelutin sekarang? Jujur kita ada persiapan selama sebulan sebelum syuting. Nggak cuma aku doang, semua castnya kita semua latihan Korea bareng-bareng. Kita latihan aksi reaksi juga. Jadi selama sebulan itu kita diajarin semua bela diri yang diperluin buat ditunjukin di dalam film. Berarti kalau misalnya di luar film kamu emang cuma nggak ngelakuin bela diri itu berarti? Yang bela diri. Di luar dari film, apakah kamu juga menggeluti olahraga bela diri itu? Lumayan sih. Unsur bela dirinya apa aja sih mungkin yang masuk di sini? Yang di sini? Bela dirinya apa aja? Di sini campuran sih MMA, ada taekwondo-nya, ada silatnya, ada boxingnya, ada BJJ-nya juga, piting-pitingan, ada judo, banting-bantingan. Jadi lumayan beragam di sini bela dirinya di pertarungan season 3. Sempat sulit mungkin. Selama syuting pernah mengalami cedera nggak dengan adegan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Kalian ada yang cedera nggak selama? Sempat pada saat ada adegan yang mengharuskan kalian ikat semuanya, terus harus jalan cepat, ternyata nabrak kereta dan itu lumayan bikin kakinya bengkak, jadi sempat ketunda, tapi untungnya di situ juga dari medis, jadi semuanya berjalan. Enggak sih, untungnya alhamdulillah. Seru banget, apalagi castnya juga rata-rata hampir semua udah kenal, terus kita juga udah mulai main dari persiapan, dari workshop, semua juga udah mulai saling ngobrol juga, jadi pada saat di lokasi sih udah nggak susah lagi untuk menunjukkan chemistry kita semua. Jujur aku malah drama nggak terlalu banyak, dan aku suka action dan apalagi ini pertaruhan. Kayaknya nggak ada yang mau deh aja, apalagi dengan cerita dan karakter yang lebih seru lagi, jadi aku senang. Cuman saat ini lagi senang di situ dan puji Tuhan dapat tawaran itu juga, jadi Kami alasan kenapa memilih film mewarnai di pertarungan 3 nih? Apakah mungkin juga ada ikut koreo dengan karakter Kak Aming, apakah mengurangi juga? Jujur pas kita pertama kali sampai tujuan expectation gitu kan, karena bisa terlibat di keluarga besar pertarungan, salah satu ayo kita bisa di video, dan juga punya big fans yang sangat fanatis dan militan gitu kan. Dan terlepas dari emang seriesnya sudah jadi IP besar ya, saya tahu karakternya emang oh wow gitu kan. Karakternya kalaupun
pemimpin desa Cikawe, biasalah karakter-karakter yang kita nggak pernah tahu dia tuh apa, gimana dan siapa. Pokoknya itu yang buat saya membuat saya ngambil peran pertarungan sebagai kartun karena faktor-faktor yang saya sebut. Tadi kan bilangnya balik ke fitrah. Enggak, bercanda sih banyak ya. Kan maksudnya sini, alhamdulillah ya, maksudnya tahun ini saya mulai balik lagi dan jujur salah satu highlight peran suatu peran saya di Balai Pendidikan Negara saat itu karena sebagai kartun yaitu berbeda karakternya sangat-sangat challenging, berbeda dari saya biasanya. Pokoknya di sini berbeda saudaranya untuk mengeksplorasi lebih jauh sampai menurut saya aja mungkin bisa disandingkan dengan Ical ya. Berarti sampah udah bisa didaur ulang ya. Jadi kebayangkan dia bakal kayak apa, pokoknya sudah sama Ical sama yang lainnya yang pasti saya sebenarnya bisa dia part of this project, dia part of this venue. Ikut action juga nggak Pak Amin? Kenapa? Ada adegan action juga. Ya udah tadi kan digantung di sini, di banyak jadi memang nggak dipotong ya karena kan masalah durasi kan. Ya nggak? Karena mainin karakter ini kan dari film, dia dari mainin karakter ini kan dari film dan perjalanan udah jauh banget dari di SMP sampai sekarang. Akhirnya dia mau punya kehidupan yang stabil. SMP dia hilang karena diselimuti oleh dendam marah. Akhirnya mulai balik dengan keluarga dan sekarang yang paling sulit adalah challenge-nya adalah bagaimana cara memaintain keluarga. Kan kita udah menemukan yang bilang-bilang terus akhirnya bagaimana cara memeliharanya sih itu kan yang paling sulit dan akhirnya ada hal-hal yang keputusan yang diambil bukan untuk karakter Ical tapi untuk menjalankan keluarga ini menjadi lebih baik lagi. Dimana kita punya Ical secara pribadi itu langsung berkorelasi dengan Bulan, ya dimana Bulan juga minta ngomongnya, ngebalas-balasnya, tapi kan juga mau ngomong sih dengerin gitu. Jadi sejauh ini yang paling menyenangkan adalah journey ke kedewasaan, melihat dia dari yang diinjak-injak, hilang, menemukan dirinya dan memutuskan untuk mencari stabilitas. Berarti sekarang lebih dewasa gitu ya? Iya. Kak, mungkin bedanya season ini sama season sebelumnya karena apa beda? Dari looks-nya sendiri, kan kedua emang itu kalau pengen yang begitu kan sebenarnya sendiri itu merasa memang ada eksplorasi lebih lagi sama director udah membuat apa ya look yang berbeda tapi tetap anak gitu ya benangnya dengan pikiran khas dia sekarang yang selama ini gitu. Terus ada perkembangan karakter sendiri aku merasa anak itu satu itu sama sekali lebih beda kebanyakan lari-lari sama siluman. Kalau sendiri akan emang ada tambahan persiapan fisik itu utara terus akan ada emang ada tambahan koreo juga jadi kan akan melihat karakter yang berbeda dan sama yang lagi kembali sama kedua. Terus gimana berinteraksi dengan Modi kan kayaknya ini sekarang jadinya dua cewek jagoan masuk di dalam. Dan nanti di situ karena kan anak itu kan memang yang cukup teritorial sampai dari keluarga teman dan pasangan jadi tapi juga ada orang lain yang masuk ke dalam lingkungan keluarga jadi pasti nggak gampang menerima udah langsungnya gitu. Dan ini juga main cukup kritis. Itu yang bikin menariknya sih dari hubungan anak sama Elsa di sini ini karena akhirnya hubungannya juga diuji dari ada apa ada bersedia ya. Bang Jeffrey, seberapa banyak sih support orang-orang tersayang di sekitar Bang Jeffrey untuk proyekan ini Bang? Jelas support sebenarnya sih, sebenarnya kan ini kerjaan jadi ya tapi nggak sempat ya. Ya tadi kan ada adegan bikin baper nih penonton nih nonton adegan di negara juga itu emang prefer kamu harus setajam itu ya. Nah itu menariknya sih karena emang karena di sini kan ditulis pasti ada
deskripsinya kita harus ngapain gitu ya. Itu yang kita lakukan. Satu pertanyaan terakhir ya. Pernah dilakukan di kehidupan nyata nggak dengan tatapan untuk wanita? Waduh, gue kagak. Nah, Belum pernah nggak? Belum pernah nggak? Ya, gitu dah. Oke. Mungkin kenapa nih? Kenapa penonton Mungkin harus kenapa penonton harus nonton mungkin dari masing-masing kalian? Kalau menurut aku perjalanan series pertama ini enggak maksudnya bisa dibilang cukup panjang. Dan itu kan benar dari tahun semua. Jadi ini karena yang kita buat udah dengan sistem ini ya maksimal dengan kita yang memakai menarik gitu ya. Dan bisa dibilang cukup dalam masyarakat di Indonesia. Jadi menurut aku ini series yang cukup panjang. Karena kita untuk mendukung genre action lebih maksimal lagi di industri film. Oke, terakhir promo. Jangan lupa Bu, masing-masing dulu. Kenapa nonton ini? Pertama karena actionnya yang udah naik kelas. Gue khusus minta ke pilihan Mas Tanti kayak jangan tonjok-tonjokan di atas ada gerakan judo atau BJJ. Terus komedinya salah satu hal tersulit di pertarungan 3 ini nahan ketawa kalau satu sih bareng kalian ini. Iya, susah banget. Ada yang 1,5 jam kita ketawa-ketawa. Terus karakter-karakter baru yang unik-unik di pertarungan itu. Ya lu gila kalau nggak nonton Season 3. Apa? Balik tanya sendiri. Kenapa nih harus nonton? Karena apa itu untuk pecinta yang pertama dan kedua pasti sudah menunggu yang ketiga. Di sini lebih kompleks lagi masalahnya. Ketemu orang-orang yang nyebelin lagi, ketemu orang-orang yang karakter baru tapi kok malah bikin apa ya? Ada yang bikin makin greget, ada yang bikin makin senang. Jadi lebih kompleks dan lebih menyenangkan, seru gitu. Harus nonton sih, maksudnya lihat visualnya juga udah psychedelic gitu kan, top dan juga ada banyak twist. Pokoknya kalau udah nonton itu udah skentot ya, itu udah skena total. Jadi udah skentot ya, skentot udah skena total. Ya, terus kena-kenanya dibikin total. Ya, itu di pas nonton harus nonton. Kalau bakal meledak di season 3 ya. terakhir promo ya sih. Jangan lupa. Jangan lupa saksikan video original series Pertaruhan The Series 3 di video mulai tanggal 14 November setiap hari Jumat. Boleh bagi-bagi. Dari kanan ke kiri atau Jangan lupa nonton. Video original series. Pertaruhan The Series 3 mulai tanggal 14 November. Hanya di video. Yes, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di Rakyat Platform kita pada hari ini.